Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Imam Rosadi. Kali ini saya akan berbagi 6 tips penting penggunaan Zoom Meeting dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja tipsnya? Langsung saja. Yang pertama adalah tips penggunaan fitur share screen dan whiteboard. Ya, kalau kita lihat ini Zoom host ya. Ini saya close dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada fasilitas namanya share screen. Nah, kalau kita klik, nah ini perlu kita pahami bahwa untuk share screen, ketika yang kita share adalah bentuknya slide misalnya atau hanya menampilkan gambar saja, maka di bawah sini tidak perlu ada yang di checklist ya. Kalau kita checklist ini, nanti di anak share screen-nya akan buram. Ya, tidak semuanya bisa melihat. Nah, makanya tidak perlu di share, tidak perlu di checklist. Misalnya kita share Google ya, kita share. Nah, ini nanti di murid itu akan tampil sesuai dengan yang kita tampilkan. Jadi tidak buram tampilannya di murid. Itu ya share screen berupa gambar. Untuk share screen yang berupa video, maka kita harus buka dulu aplikasi atau videonya ya. Misalnya saya punya video ini dibuka dulu, kemudian kita stop dulu boleh. Nah, kita minimize saja, kemudian kita balik lagi ke Zoom. Nah, lalu kita share screen. Nah, di sini ada baru muncul videonya, baru kita klik. Nah, di sini harus kita checklist, ingat ya, ini biar apa, supaya di Zoom meetingnya murid akan keluar suara dari video ini. Kalau ini tidak di checklist, maka tidak ada keluar suaranya ya. Oke, itu share screen. Selanjutnya whiteboard ya. Kalau kita klik share screen, whiteboard ada yang di share screen juga. Kita pilih whiteboard. Nah, ini nggak perlu di checklist ya, langsung kita share. Nanti di sini bisa menulis sesuatu ya. Oke, di sini banyak pilihan, ada teks, ada bentuknya tulisan menggunakan pensil ya, macam-macam. Oke, kita close. Kita stop share-nya. Itu tips pertama. Sekarang tips yang kedua adalah penggunaan background dan filter. Nah, di mana menunya? Adanya di sini ya, stop video ini, ada tanda panah ke atas, kita klik, pilih choose virtual background. Nah, nanti ini akan memunculkan background di belakang kita. Nah, awalnya seperti ini. Ini bisa kita tambahkan background yang dari Zoom-nya, ini bisa juga background buatan kita sendiri. Nah, ini buatan saya. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang saya pakai ini. Kemudian yang kedua adalah video filter. Kita klik di sini ya. Oh ya, sebelumnya ini adalah tulisannya terbalik. Tapi nanti di layarnya murid tidak terbalik ya. Ini karena saya klik mirror my video. Kemudian yang kedua adalah video filter. Kita klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau belum diupdate, maka pilihannya cuma ini ya, cuma ini. Tapi kalau udah update, ada pilihan ini, bisa kita pilih. Misalnya saya pilih masker. Nah, ini. Nah, baru kita close. Itu tips yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah penggunaan spotlight. Spotlight itu adanya di sini ya. Kita klik partisipan. Nah, penggunaan spotlight fungsinya adalah untuk supaya yang berbicara di layar adalah hanya orang yang maksud saya supaya yang muncul di layar adalah hanya murid yang berbicara misalnya, atau guru yang berbicara. Spotlight ini bisa kita pilih di sini. Di sini ada dua peserta ya, Imam A, Imam B. Kalau misalnya Imam A saya klik ini, tak klik tanda tulisan ini ya, more, kita klik, maka saya pilih spotlight. Nah, nanti ini yang muncul adalah layarnya Imam A. Ya. Jadi kita memfokuskan semua peserta Zoom melihatnya, yang dilarang hanyalah Imam A. Nah, ini juga bisa ditambahkan kalau misalnya kita mau lihat dua orang berbicara di layar. Kita klik di sini yang Imam B-nya, kita klik ini, tambahkan spotlight, kita klik add. Nah, nanti ada dua. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya ada dialog ya, misalnya dialog wawancara, mempraktekkan wawancara antara siswa A dan siswa B. Maka di sini akan muncul dan semua siswa bisa melihat di layarnya hanya dua murid ini. Nah,
Untuk mengembalikannya masing-masing bisa kita klik lagi, kita remove. Nah, kemudian ini juga imam B kita remove spotlight. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah breakout room. Adanya di mana? Kalau kita close ini partisipan, adanya di sini breakout room. Kalau kita klik partisipan, nah di sini tidak muncul, tapi di sini ada. Klik tanda titik 3, pilih breakout room. Nah, ini contoh breakout room yang sudah ada. Misalnya kalau misalnya belum ada, awalnya nanti seperti ini. Nah, kita akan pilih berapa ruangan yang kita buat. Karena ini saya contohkan ada 2 murid, saya pilih 2 ruangan. Nah, ini ada pilihan manual dan otomatisnya. Yang atas ini otomatis. Kalau otomatis maka dengan sendirinya Zoom akan mengacak setiap anggota yang ada di kelompoknya. Kalau manual maka kita yang masukkan satu-satu ya. Nah, lebih praktis adalah yang otomatis. Kenapa? Karena kalau kita klik, kita buat, nah ini otomatis nih, imam A di room 1, imam B di room 2. Nah, sebelum kita buka breakout roomnya atau kelompoknya, bisa kita pindahkan dulu. Misalnya imam A saya pindahkan ke room 2, imam B misalnya saya tukar, saya pindahkan ke room 1. Ini contoh ya. Nah, atau bisa exchange itu bertukar langsung. Ini kita tukar imam B dengan imam A, kita tukar. Nah, bertukar ya. Kalau menambahkan room bisa di sini add room. Nah, kalau mau mengulang bisa di sini membuat lagi. Nah, kalau kita klik buat, nah kalau sudah mulai kita buat ini. Kita harus klik open all room. Kita klik, nanti di tampilan Zoom murid dia akan klik join. Misalnya yang imam A saya klik join ya. Nah, di sini akan hilang imam A sudah masuk ruangan. Nah, di sini ya. Imam B belum join, maka dia belum masuk ruangan. Ada di layar utama. Nah, yang ini nih, ini imam B ya, nih. Nah, misalnya breakout roomnya sudah selesai, maka host bisa klik ini close all room. Kita klik, maka nanti dia akan kembali ke ruang utama. Nah, imam A sudah kembali. Untuk lebih jelasnya tentang breakout room, saya sudah buatkan video khusus cara membuat breakout room di channel saya. Oke. Tips yang ke-5 adalah waiting room. Nah, waiting room ini fungsinya adalah untuk meletakkan murid-murid yang tidak tertib dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya imam A ini saya klik, maka saya bisa letakkan dia di sini, put in waiting room. Kita klik. Nah, di ruang utama imam A tidak ada, dia hanya menunggu di ruangan tunggu ya, waiting room. Nah, ini untuk menghukum mungkin murid yang tidak tertib. Nanti kalau mau kita kembalikan lagi, tinggal hostnya klik ini admit. Nanti dia akan muncul, akan masuk lagi imam A-nya ke ruangan. Oke. Selanjutnya tips yang terakhir adalah tips yang ke-6, yaitu mute all. Jadi ini saya close. Mute all itu kita klik ini ya, partisipan. Nah, di bawahnya ada tanda mute all. Mute all ini fungsinya adalah untuk mematikan mikrofon seluruh murid ya. Kalau kita klik, nah ada 2 pilihan. Kalau ini kita checklist, maka semua murid mikrofonnya mati, tapi nanti murid bisa menghidupkan sendiri mikrofonnya. Tapi kalau ini kita tidak checklist, nah, maka kalau kita klik yes, murid tidak bisa menghidupkan mikrofonnya. Misalnya ini fungsinya kalau benar-benar kita akan menjelaskan satu arah ya. Tapi kalau misalnya harus ada 2 arah atau tanya jawab, maka klik mute all-nya ini harus diaktifkan, biar murid bisa mengaktifkan sendiri kalau dia mau berdiskusi atau bertanya. Oke, sekian 6 tips penting penggunaan Zoom Meeting dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.